Ketika kita harus minta tolong kepada orang-orang yang kita kenal, maka hendaknya ketika ada orang membantu kita, maka langkah kita fashkurillaha washkurhu. Kita pertama kali harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh orang tersebut. Jangan sampai kita cuek saja, jangan. Kita harus pandai-pandai bersyukur kepada orang yang telah membantu kepada kita. Nih daunnya Kanjeng Nabi, malam yashkurin nas lam yashkuril lah. Barang siapa nggak bisa syukur kepada sama manusia, maka hakikatnya dirinya tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas-pantasnya, wajarnya saja ketika kita dibantu orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Wa in qasura fala tu'atibhu wala tashkihi fatasiru adawatan. Berikutnya wa in qasura, dan apabila ceroboh siapa ma'arif, fala tu'atibhu, maka janganlah mencela siapa engkau hu kepada al-ma'arif, wala tashkuhu, dan janganlah menegur siapa engkau hu kepada ma'arif, fatasiru, maka menjadi fatasiru, maka terjadi apa adawatun, apa permusuhan. Kalau kita melihat orang, ya, kalau kita melihat orang yang kita kenal, hanya sepintas kita kenal, melakukan sebuah kesalahan, maka jangan mutemu kita mencela, jangan. Kenapa kita kayak demikian? Karena kita nggak tahu tabiatnya. Apakah dirinya orang yang mudah menerima untuk menerima masukan dari orang lain? Ya, jangan sampai kita terus menegur, apalagi kita sampai mencela atau menghina kepada orang tersebut. Sebab kalau sampai kita melakukan yang kayak demikian, fatasiru adawah, maka akan terjadi permusuhan. Wakun, dan jadilah siapa engkau kal mukmini, itu seperti orang yang mukmin, yatlubu, yang meminta atau yang mencari siapa mukmin al ma'azira, kepada beberapa alasan. Jadi kalau kita, maksudnya bagaimana ketika kita melihat sebuah kesalahannya orang lain melakukan kesalahan, maka kita mencari yang terbaik dari dirinya. Jangan kita mencari hal negatifnya. Seandainya kita kenal sepintas, terus kemudian kita punya acara, kita punya hajat, kita undang, kok dirinya nggak datang, jangan sampai terus kita datangi, sampean ini sudah tak perhatikan, tak muliakan, nggak mau datang, jangan. Apa yang harus kita lakukan? Wakun kal mukmini yatlubul ma'azir. Kita cari alasan-alasan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Oh, mungkin orangnya sibuk. Oh, mungkin karena berbarengan dengan acara yang lainnya. Wala takun kal munafiqi yatlubul uyub. Wala takun, dan janganlah ada siapa engkau itu kal munafiqi, itu tetap sebagaimana orang-orang munafik, yatlubu, yang mencari siapa al munafik al uyuba, kepada beberapa cacatnya orang. Jangan kita menjadi orang-orang munafik. Jadi kalau kita sesama teman, kita sesama orang-orang yang kita kenal, ketika ada kekurangan, ada kesalahan, kita harus cari penilaian yang paling positif saja. Ya, nggak usah cari yang jelek. Seandainya ada orang berbuat yang tidak baik, ya seandainya terus ngomongnya seenaknya sendiri, ya mungkin pendidikannya masih kurang, gitu aja sudah, kita maklumi saja, terus kita nyari hal yang terbaik. Jangan sampai kita terus langsung kita tegur, jangan. Nanti kalau kita tegur yang jelas, maka akan terjadilah sebuah permusuhan, fatasiru adawatan. Wa qul la'allahu qasura li udhrin lahu lam attali alaihi. Wa qul, dan katakanlah kepada dirimu sendiri ketika menghadapi orang yang gak demikian, orang yang melakukan kesalahan, la'allahu qasura, la'allahu, kemungkinannya, qasura, ceroboh siapa orang, li uzrin, karena alasan, lahu, bagi dirinya, yang lam attoli, yang tidak mengetahui siapa aku, alaihi, kepada udur. Dia melakukan itu barangkali dirinya mempunyai alasan-alasan tersendiri.
Jangan kita posisikan, sebab dia bukan saya, dia bukan kita lain. Jangan kita paksakan orang lain untuk menjadi diri kita. Sehingga kita tidak semudah itu akan mencari kejelekan atau kekurangan kepada orang-orang tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Bahkan di sini disampaikan oleh Kiai Musannaf, wala ta'idhanna ahadan minhum ma lam tatawassam fihi awalan mukhayyiral qabuli. Wala ta'addan wala ta'idhan, salah bacaan ini. Dan janganlah menasehati siapa engkau, wa'adha ya'idu. Wala ta'idhanna, dan janganlah menasihati siapa engkau ahadan kepada seseorang minhum dari mereka, malam tatawassam, selagi belum memeriksa siapa engkau fihim di dalam ahad, awalan di dalam permulaannya, makhayilal qabuli, kepada tanda-tanda dirinya mau menerima. Kalau kita melihat orang melakukan kesalahan, kita harus lihat-lihat kondisinya, kira-kira nek kita nasihati bisa enggak. Kalau memang kayaknya enggak bisa, jangan sok-sokan nasihati, malah kita akan dimusuhi. Makanya kan gitu, kita loh, tapi itu kan mungkarat Ustadz. Katanya idza ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu, kan gitu. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, maka kita diperintahkan untuk merubah atau memperbaiki sebuah kemungkaran tersebut. Yang pertama biyadihi, dengan kekuatan kita. Kalau nggak bisa fabilisanihi, maka dengan lisan kita. Tapi kan ada pilihan yang terakhir sekalipun kurang bagus, fa illam tastati fabi qalbi, maka kalau kamu nggak bisa untuk merubah kejelekan tersebut, maka fabi qalbi, maka cukup dengan hati kita. Yang penting kita nggak setuju dengan apa yang ia lakukan. Wes ngerti nek kumpul rapat, seandainya ini ruput, kalau sudah kumpul rapat pokok usulannya mesti kudu menang. Nek nggak ngono malah jadi tukaran. Gimana sampean, ayo? Apa sampean apa ngotot terus? Nah, malah rapatnya nggak selesai nanti. Ya, biasanya rapat jam 9 selesai, jadinya jam 11, cuma oyo-oyoan yang kayak demikian. Sudah, makanya bener katanya orang kuno dulu, sing waras ngalah. Ya, nggak usah ngotot, kita nggak usah paksakan. Kita jangan terlalu idealis kayak gitu, jangan. Ya, sudah, biarkan sak karepe, sing penting tanggung resikonya sendiri. Wa illa lam yastami minka wa sara khosman alaika. Wa illa, dan apabila tidak kamu selidiki dulu atau kamu biasanya ngerti orang ini biasanya bisa dinasihati atau tidak, ternyata dirinya kok tidak, wa illa, kalau tidak, lam yastami, maka tidak akan pernah mendengarkan siapa ahad minka, dari dirimu. Enggak mungkin kamu didengarkan, tapi wasara khosman alaika, maka akan menjadi siapa ahad khosman, menjadi musuh alaika, bagi diri kamu. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai terus sok-sokan karena kita merasa ngerti, terus kemudian gampang semudah itu untuk menasihati orang. Jangan. Ya, kita harus bisa melihat kondisinya dan keadaannya. Nanti malah dikandani gini ngambul, seumpamane biasanya wis rajin di masjid dibilangi sampean itu jangan gini kalau di masjid, seandainya kayak gitu ya. Sing baik-baik saja kalau di masjid, jangan sampai gini-gini. Nanti kalau dibilangi malah bubar, malah gak jadi jamaah. Wes sak karepe dhewe beno, sing penting lah enggak nabrak wong. Nah ya, itu sing waras ngalah. Itu yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga diri kita ketika kita bergaul dengan orang yang kita kenal, sekalipun tidak menjadi sahabat dekat kita. Lain halnya dengan sahabat kita. Kalau kita sudah yang melakukan kesalahan sahabat baik kita tahu, oh kalau ini bisa dinasehati, kita tahu sudah caranya gini. Nah kalau kayak gitu monggo, tidak apa-apa. Kalau hanya sekedar ta'aruf, kita kenal luarnya tapi nggak tahu sedalam-dalamnya, jangan sampai kita melakukan hal yang kayak demikian. Para jamaah rahimakumullah,
Itulah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, dan ini insya Allah jadi akhiran sudah, sudah selesai pengajian kita, kitab Muraqil Ubudiyah, yang merupakan salah satu kitab yang merupakan karangan daripada Imam Al-Ghazali. Kalau matanya ini adalah pengarangnya adalah Imam Al-Ghazali, dan kemudian disyarahi oleh Abu Bakar Muhammad As-Saqaf, seorang habaib beliau. Semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir menjadi tambahan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah bagi diri kita semua, sehingga akan bisa merubah. Tujuannya kita belajar kan gitu. Jadi asalnya kurang bagus menjadi yang lebih bagus. Orang belajar itu harus gitu. Kalau orang belajar hanya yes pokok bagian dengarkan, king pagun we, berarti ilmunya kurang manfaat. Jadi biar ada manfaatnya, apa yang kita bahas, kita amalkan. Fa insyaallah, semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah bagi diri kita semua, bisa menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang baik, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.